dalam lingkungan kita, itu kebutuhan kita semua ada di situ. Air kita yang kita minum, mana jaringan, baik itu komunikasi, jalan, itu bisa terkoneksi, sehingga semua masyarakat, semua siapapun tamu kita bisa kita keliling pulau ini. Sebenarnya kalau jalan sudah selesai, tidak hanya di sini, mungkin hari ini di sini, 2 hari sudah ke pantai barat lagi, melihat suasana pantai barat, karena sangat beda. Di sini gelombangnya kecil-kecil, tapi pada saat hanya sekian menit kita pergi ke Bali ini gelombangnya sudah di atas 1 meter. Jadi beda, jadi sehingga dia menjadi surfing. Itu yang saya katakan, kalau di Mentawai surfingnya karena dia di pulau, orang bisa tergantung angin. Kalau angin dari sini, gelombang pasti akan besar, orang besar di sini, orang akan kejar di sini dengan gampang. Kalau angin kencang di sini, gelombang akan besar di sini, mereka gampang untuk menuju ke sini. Jadi mutarnya itu nggak mahal. Rencana kita ada Teluk Tua Pejat, kalau teman-teman sudah di dermaga sana, itu ke depan itu kita menjadikan lokasi khusus untuk kapal-kapal turis. Jadi kalau ada kapal-kapal yang sekarang itu sebenarnya kalau tidak ada COVID, itu sangat banyak kapal yang berlabuh di depan di sana, daerah sana itu sangat banyak. Untuk penumpang kita dorong dia ke Cibauku. Jadi masyarakat kita, semua kapal turis bisa masuk ke sini. Penginapan masih sangat terbatas. Jadi kalau datang musim tamu di sini, ini nggak muat. Maka orang akan lebih banyak naik kapal. Mereka charter kapal, nginapnya di kapal. Kalau nginap di kapal, kita nggak dapat apa-apa. Jadi masyarakat kita, nelayan kita nggak dapat apa-apa karena ikan mereka bisa dapat dari Padang, langsung kadang-kadang mereka mancing sendiri karena tidur di atas kapal, dapat ikan sendiri. Jadi nelayan kita nggak dapat apa-apa. Makanan mereka juga baik itu kelapa, buah, pisang dan sebagainya, masyarakat kita nggak dapat apa-apa. Nah ini yang kita mau dorong ke depan. Tentu bagaimana seluruh objek wisata berbagai hal kita bisa dapat, kita harus menjaga alam. Kalau kita bisa menjaga alam, sehingga kita bicara kebutuhan utama tentang pangan dan air, baik itu ikan, buah-buahan, ini masih sehat dan segar. Nah ini yang kita dorong ke depan, sehingga pulau ini sekian puluh tahun ke depan, kalau bisa generasi berikutnya, sekian ratus ke depan masih tetap menjadi kunjungan yang menyehatkan karena di sini masih alamnya masih sangat bagus. Kita tetap jaga kebersihan alam ya, terutama bengkel-bengkel juga kami tetap menjaga, jangan sampai karena 15 tahun yang lalu itu masih di sana, masih jauh. Yang ini tempat pertunjukan di sini, tapi abrasinya kita di Mentawai, apalagi masyarakat kita banyak yang pakai pasir ya, pasir batu, nah ini mempercepat. Maka cara menanam ini dengan beberapa pohon, saya kira itu sangat membantu untuk penipisan, pengurangan karena bagaimanapun alam ini nggak bisa kita tambah, tidak bisa kita tambah. Ada yang seperti ini nih, rokoknya jangan dibuang sembarangan, nanti kita akan taruh di situ. Ya, setuju ya? Setuju. Satu lagi, tadi saya minta ke Bapak Wakil Bupati, kalau bisa taman-taman dari sini, namanya Taman Pemuda nanti ya. Setuju ya? Jadi anak-anak SD, anak-anak SMA yang main ke sini, setiap datang ada program menanam pohon, namanya Taman Pemuda kan gitu. Amin. Ya. Kita tentunya ini kerjasama antara KNPI dan juga pemerintah Kabupaten Mentawai. Saya sangat mengapresiasi Bapak Wakil Bupati ternyata sangat concern sekali terhadap bagaimana preservasi lingkungan ini bisa dilakukan sehingga Mentawai memang betul-betul menjadi Gems of West Sumatra begitu. Jadi tujuan dari kunjungan turis baik lokal ataupun mancanegara karena memang lingkungan di sini itu betul-betul dijaga. Dan tentunya di sini kita memperlihatkan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati bagaimana pemudi harus menjadi agen-agen yang betul-betul mengerti bahwasanya kita hidup dengan lingkungan sehingga betul-betul kita lah yang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Bahwasanya lingkungan ini tidak akan bertambah tetapi penggunaannya akan bertambah. Jadi betul-betul harus kita jaga dan lestarikan. Tadi saya
sambil berseloroh menyampaikan kepada Bapak Wakil Bupati, mungkin bisa disampaikan juga apakah memungkinkan nanti taman ini menjadi taman pemuda begitu ya. Jadi pemuda-pemudi bisa bermain di sini, bahwasanya mereka mempunyai taman yang tentunya sebagai bahan pembelajaran juga untuk mereka ke depan. Harapannya Pak, harapan Pak Bung, harapannya apa nih terhadap kegiatan ini? Ya, harapannya tentu tadi kita sudah mendapatkan masukan dari Bapak Wakil Bupati. Harapannya memang pemuda-pemudi ini betul-betul aware terhadap pelestarian lingkungan. Jangan hanya sekedar mengetahui ya, tetapi menjadi agen-agen terdepan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Oke, makasih. Kenapa memilih Pohon pinago? Oh ya, siap. Ya, karena memang juga sebagai antisipasi abrasi pantai, tadi juga disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati bahwasanya garis pantai ini juga makin lama makin mendekat kepada kita, dan ini mungkin salah satu cara untuk mengatasinya gitu. Melihat bahwa ini hasil penanaman yang dilakukan oleh generasi muda, sehingga ke depan mereka tetap melanjutkan untuk perawatan-perawatan, pemeliharaan dan pengembangan untuk wilayah-wilayah tertentu. Nah, ini nggak bisa lagi kita tunggu secara alami untuk dia bisa tumbuh. Kita yang harus mempercepat proses penumbuhan. Kami secara pribadi dan secara pemerintah mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan KNPI Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota yang mencoba mengingatkan kita kembali mengingatkan kita untuk bisa melihat bahwa kita ingin daerah ini bertahan, penghijauan itu ada, tidak bisa menunggu, tetapi bagaimana kita yang melakukan aktivitas itu. Tentu kita harus budidayakan, kita harus pelihara dan harus tanam dan harus rawat. Jadi nggak bisa lagi kita secara alami menunggu, biarlah dia tumbuh sendiri. Karena kecepatan pengikisan alam lebih cepat daripada pertumbuhan. Oleh karena itu perlu penanganan manusia, perawatan manusia oleh kita, yang intinya supaya dia bisa tetap melanjutkan kehidupannya untuk memberikan penahanan wilayah pantai.